Halo semuanya, kembali sama saya Movie Singkat. Untuk video kali ini saya akan membahas alur cerita dari Captain America The First Avenger yang dirilis pada tahun 2011. Disutradarai oleh Joe Johnston dan dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, Hugo Weaving sebagai John Smith atau Red Skull, Hayley Atwell sebagai Peggy Carter. Film ini merupakan film pertama dari Universe Marvel sebagai pembuka untuk Avenger. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai filmnya. Oh ya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya. Film dibuka dengan diperlihatkannya beberapa ilmuwan yang menemukan sebuah pesawat tua yang membeku di kutub utara. Setelah berhasil memasuki pesawat tersebut, para ilmuwan dikejutkan dengan penemuan penting yang selama ini mereka cari, yang telah hilang selama 70 tahun. Skin kembali pada tahun 1942, tepatnya di sebuah kota Tonsberg, Norwegia, yang saat itu telah dikuasai oleh Nazi. Seorang tentara Nazi bernama Johann Schmidt mendatangi sebuah tempat yang dicurigai menyimpan benda peninggalan dewa yang disebut Tesseract. Awalnya pria tua itu tidak mengakui keberadaan benda tersebut kepada Smith, tetapi Smith tidak bisa ditipu karena pada akhirnya ia menemukan Tesseract di sebuah dinding kuno dengan ukiran pohon kehidupan. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1943, di kota New York, kita diperkenalkan dengan pria kurus dan pendek bernama Steve Rogers, yang saat itu ingin mendaftar militer. Di sini dapat diketahui bahwa kedua orang tua Steve telah meninggal saat bertugas di Infanteri 107, sedangkan sang ibu telah meninggal karena tertular penyakit TBC. Walaupun begitu, keinginan Steve untuk menjadi militer sangat kuat. Namun sayangnya karena riwayat penyakit yang diderita Steve, ia pun akhirnya ditolak. Steve kemudian pergi untuk menyaksikan film dokumenter tentang perjuangan militer yang sedang berjuang berperang dengan pasukan Nazi. Di dalam bioskop ada seorang pria yang membuat kegaduhan. Steve yang merasa terganggu, ia mencoba menegur pria tersebut. Dan pria tersebut menantang duel Steve di luar. Di tengah perkelahian itu, Bucky Barnes pun muncul dan membantu Steve. Bucky yang saat itu telah resmi menjadi anggota militer dengan pangkat sersan dalam Infanteri 107. Bucky kemudian mengajak Steve untuk pergi bersenang-senang, karena hari ini merupakan hari terakhir ia sebelum ia ditugaskan ke London. Malam harinya bersama dua gadis teman Bucky, mereka mendatangi sebuah pameran masa depan oleh Stark Industries, yang saat itu dipimpin oleh Howard Stark yang merupakan ayah dari Tony Stark. Di sini Steve melihat tempat perekrutan militer. Ia mencoba sekali lagi untuk mendaftarkan dirinya karena ini merupakan cita-citanya, yaitu berperang dengan Nazi dan melayani negaranya. Sebagai sahabat, Bucky coba mengingatkan Steve bahwa masih ada pekerjaan lain selain menjadi militer. Hal ini dilakukan Bucky karena postur Steve sangat memprihatinkan, dan benar saja, dia tidak akan selamat jika berada di medan pertempuran. Tekad yang dimiliki oleh Steve ini untuk menjadi militer tanpa sengaja didengarkan oleh Dr. Abraham Erskine yang merupakan ilmuwan. Bucky berharap semoga seleksi kali ini Steve lolos. Steve yang saat itu sedang melakukan tes, tiba-tiba didatangi oleh Dr. Abraham Erskine yang merupakan wakil dari SSR, sebuah divisi ilmiah milik pemerintahan. Di sini Dr. Abraham mengetahui kebohongan dari mana Steve berasal. Steve diinterview oleh Dr. Abraham dan menjawab semua pertanyaan dengan bijak, dan ia dinyatakan lolos dengan bantuan Erskine. 73rd Street and Utopia of Rogers. Is it New Haven? I'm interested in it. It's the 5 tries. But I don't want to kill anyone. I don't like bullies. Well,
There are already so many big men fighting this war. Maybe what we need now is a soldier. Dalam instalasi rahasia militer Nazi di pegunungan Alpen, Johann Schmidt membawa Tesseract kepada orang kepercayaannya, yaitu Dr. Armin Zola. Tesseract langsung dipergunakan untuk persenjataan Dr. Zola, yang nantinya akan digunakan oleh tentara Nazi. 60. Stabilizing and shift. Not come all this way for safety, Doctor. Your designs do not disappoint. Di tempat lain, Steve terdaftar dalam pelatihan dasar dalam pengawasan agen Carter, Dr. Erskine, dan Kolonel Chester Phillips. Semua calon perwira diberitahu bahwa mereka adalah kandidat untuk menjadi super soldier. Phillips yang terlihat antusias dan ragu ketika melihat kondisi fisik Steve. Namun, Dr. Erskine tetap yakin dengan pilihannya, bahwa ia tidak salah memilih. Meskipun menjadi pelotot terkecil dan terlemah, Steve menunjukkan semangatnya tanpa pamrih dan kecerdasannya. Di latihan berikutnya, terlihat masih belum yakin dengan Steve untuk menjadi kandidat, dan akhirnya Phillips melempar granat yang tidak aktif ke barisan peleton. Steve langsung melompat dan menahan granat dengan badannya. Hal ini menunjukkan sikapnya bahwa dirinya siap untuk berkorban menyelamatkan yang lain. He's still skinny. Malam harinya, Dr. Erskine menemui Steve dan mengajaknya berbicara. Erskine bercerita tentang bagaimana ia sebelum berimigrasi ke Amerika Serikat. Dulu, Erskine diperintahkan oleh Johann Schmidt untuk menciptakan serum yang memberikan manusia kekuatan berkali-kali lipat. Erskine berhasil membuatnya dan menyuntikkan ke tubuh Schmidt. Namun, serum tersebut belum sempurna, yang membuat tubuh Schmidt menjadi merah. Kini Erskine sudah menyempurnakan serum tersebut, dan ia akan menggunakannya kepada Steve. Namun, masih ada efek sampingnya. Steve tanpa pikir panjang menyetujui, dan menjalankan prosedurnya besok. A good man. I got beat up in that alley. Esok harinya, Steve dan Peggy menaiki sebuah mobil melalui Brooklyn, dan Steve menceritakan masa lalunya. Keduanya berhenti di depan toko barang antik dan mulai memasuki toko tersebut. Peggy menukar kode akses dengan wanita tua untuk membuka pintu rahasia menuju bunker. Peggy menuntun Steve ke jantung bunker, di mana Dr. Erskine sudah berada di sana bersama rekan-rekannya. Tidak hanya Erskine, Howard Stark juga berada di sana, yang bertugas merancang sistem laboratorium. Sebelum memulai, Howard menjelaskan prosedurnya kepada Steve. Pertama, Steve akan disuntikan generator otot ke dalam otot utama, kemudian akan dilanjutkan dengan sinar vita. Steve pun paham dan prosedur pun dimulai. Setelah disuntik dan kapsul ditutup, Howard menyalakan sistem dan kapsul bersinar sangat terang. Steve pun berteriak kegirangan. Stephen? Can you hear me? Sistem berjalan hingga 100%, dan akhirnya Steve berhasil. Serum buatan Erskine berhasil membuat Steve kekar dan kuat. Semua orang yang di sana sangat gembira. Mereka turun dan memberikan selamat kepada Dr. Erskine. Seorang mata-mata Jerman yang menyamar menjadi pembeli serum meninggalkan box berbentuk buku wasiat di ruangan tersebut. Erskine yang menyadari hal itu ada orang yang mencurigakan, dan kemudian ruang pandang meledak. Kruger mengambil serum Erskine dan kabur setelah menembak Erskine. Steve sangat terpukul karena Erskine tidak dapat ditolong.
Peggy Carter berusaha menembaki mobil itu, tetapi ia hampir ditabrak oleh Kruger. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh Steve. Steve lalu mengejar Kruger. Dan akhirnya Steve berhasil menangkap agen tersebut. Namun sayangnya, belum sempat diinterogasi, agen tersebut melakukan bunuh diri dengan memakan cyanida. The first of many. Cut off one head. Hail Hydra! Sementara itu, Johann Schmidt didatangi oleh beberapa petinggi Nazi atas utusan dari Hitler, karena selama ini Hydra tidak menyuplai apapun ke markas Nazi, dan diketahui Hydra melakukan penyerangan tanpa izin Hitler. Untuk itu, Hitler ingin menghentikan Johann Schmidt. Mendengar hal tersebut, Johann Schmidt menunjukkan senjata penghancurnya yang dibuat oleh Hydra kepada beberapa petinggi Nazi ini. Ia juga mengakui bahwa ia akan menyerang Berlin, di mana lokasi tersebut adalah markas utama Nazi. Johann Schmidt menggunakan senjata penghancurnya untuk menyerang petinggi Nazi. But we both knew Hydra could grow no further in Hitler's. Hail Hydra! Kembali ke markas militer, di mana Kolonel Phillips mendapatkan berita dari Presiden untuk mengaktifkan kembali agen SSR, yaitu menugaskan agen Carter dan Howard Stark untuk berangkat ke London berperang dengan Hydra. Mendengar hal tersebut, Steve mengajukan diri untuk berperang, tapi ia ditolak oleh Phillips karena Steve adalah hasil eksperimen yang dimana tempatnya ada di laboratorium. Seorang anggota komite mendekati Steve dan menceritakan berita yang sedang beredar di mana aksi heroik Steve membuat banyak pria yang ingin mendaftar sebagai militer. Mengambil kesempatan itu, Steve dijadikan artis untuk menggalang dana untuk menjadi artis di mana hasil penjualan obligasinya bisa untuk menyuplai amunisi bagi para militer yang sedang berperang. Steve pun mulai terkenal dengan sebutan Kapten Amerika. Walaupun Kapten Amerika sangat digemari oleh anak-anak dan wanita, namun hal tersebut tidak dengan para militer yang sedang beristirahat dari perang, yang kemudian menghina dan mengusir Steve dari atas panggung dengan sedikit rasa malu. Ia pun turun. Kemudian Peggy datang. Peggy mengungkapkan bahwa pasukan di sini tidak bahagia karena banyak pasukan infanteri 107 yang gugur dalam peperangan. Steve langsung teringat bahwa Bucky berada di infanteri 107. Ia segera bergegas ke Phillips dan bertanya tentang temannya tersebut. Setelah bertemu dengan Phillips, ia tidak mendapatkan kabar tentang Bucky. Steve malah disuruh kembali ke pekerjaannya, yaitu sebagai bintang film. Are you planning a rescue mission? Yeah, it's called winning the war. I read the posters correctly. You got someplace to be in 30 minutes. Yes, sir. Steve yang jengkel segera mengemasi barangnya, dan ia pergi ke garis depan untuk menyelamatkan temannya. Kemudian Peggy menawarkan bantuan yang lebih kepada Steve. Singkat cerita, mereka berada di pesawat yang dipilotin oleh Howard Stark. Peggy menunjukkan peta yang akan Steve lewati, dan tanpa sadar, mereka memasuki wilayah perang. Steve berinisiatif untuk turun dan menyuruh Howard kembali ke pangkalan. Steve yang berhasil mendarat menyusup ke pangkalan militer Hydra.
Di dalam markas Hydra, ia menemukan amunisi, tetapi bukan peluru, melainkan energi dari Tesseract. Setelah itu, Steve melepaskan para tahanan dan memberitahu mereka untuk segera keluar, sedangkan dirinya pergi untuk menyelamatkan Bucky. Mereka merebut senjata dan tank untuk bisa keluar dari markas Hydra. Smith mengawasi Steve yang berhasil mengalahkan prajuritnya. Menyadari prajuritnya kalah, ia mengaktifkan peledak. Ia dan Dr. Zola lalu pergi meninggalkan markas tersebut. Steve akhirnya menemukan Bucky dan menemukan peta milik Smith, di mana terdapat kota New York sebagai pusat sasaran. Kemudian Steve bertemu dengan Smith. Baku hantam pun terjadi. You got no idea. Dave. Dr. Zola memisahkan mereka, dan Smith menunjukkan wujud aslinya yaitu Red Skull, dengan membuka topeng di wajahnya. Serum Erskine yang membuat tubuh Smith menjadi seperti saat ini. Red Skull dan Dr. Zola kabur menggunakan roket, sedangkan Steve dan Bucky mencoba kabur dari pangkalan tersebut. Keesokan paginya, Philip bercerita, sampai saat ini Steve belum kembali. Ia memprediksi Steve telah mati, dan ia memarahi Peggy karena menimbulkan kerugian, dan mencatat Steve tak seperti Howard yang sangat diperlukan. Di saat itu juga, para prajurit keluar, menuju pintu pangkalan. Ternyata mereka menyambut kedatangan Steve yang berhasil membawa 400 tentara. Hal tersebut membuat Philip malu, karena mengira Steve tak akan selamat. Bucky menyerukan Steve dengan julukan Kapten Amerika. Let's hear it for Captain America! Atas keberhasilan tersebut, Kolonel Phillips mengakui kemampuan Steve dan menyiapkan penyerangan ke markas Hydra yang lokasinya telah diketahui Steve di markas Hydra sebelumnya. Steve kemudian menyiapkan tim yang dipilih olehnya, termasuk Bucky Barnes yang akan berjuang bersamanya. Tak lama kemudian, agen Carter memberitahu Steve informasi beberapa peralatan yang disiapkan oleh Howard Stark. Esok harinya dia datang ke markas Stark dan mendapat godaan dari seorang wanita yang tak bisa ditolak oleh Steve. About what you did. Oh, yeah. And that you saved nearly 400 men. I don't think they were all married. You're a hero. And seeing as they're not here. Stark menunjukkan beberapa peralatan yang akan digunakan oleh Steve, termasuk bahan kostum yang akan digunakannya. Steve lalu tertarik dengan perisai bulat yang menurut Stark mengandung barang langka yaitu vibranium. Vibration absorbent. Dan dimulailah aksi Kapten Amerika dengan timnya untuk menyerang markas Hydra. Kemenangan pun diraih oleh mereka saat melakukan penyerangan. Atas pernyataan tersebut membuat Smith marah besar. Lalu ia memerintahkan Dr. Zola untuk segera menyelesaikan tugasnya. Kegiatan Dr. Zola di Hydra membuat Amerika sangat kewalahan, sehingga Steve ditugaskan untuk menangkap Dr. Zola. Akan tetapi Steve harus kehilangan sahabatnya Bucky Barnes. Stop him! Pada akhirnya Dr. Zola berhasil ditangkap dan diinterogasi oleh Kolonel Phillips. Dan hasil dari interogasi tersebut menimbulkan Smith ingin menghancurkan dunia. Sementara itu, agen Carter menghampiri Steve yang merasa bersalah atas kematian Bucky.
Adegan beralih ke markas militer, di mana akan melakukan penyerangan ke markas Hydra dalam 24 jam lagi, dan akan dimulai dari markas terakhir Hydra di pegunungan Alpen. Steve pun memilih melakukan penyerangan dari pintu depan sendirian. Akhirnya dia menyerang markas Hydra dan ia pun tertangkap. Namun ini merupakan rencana Steve agar ia dapat dibawa di hadapan Red Skull. Di hadapan Red Skull, Steve dipukulin. Tak lama kemudian, tim Steve pun tiba lewat jendela. Red Skull langsung kabur menuju pesawat besarnya. Phillips dan Peggy pun datang untuk menyerang pangkalan. Steve terus mengejar Red Skull yang akan kabur dengan pesawat. Di saat akan lepas landas, Steve berlari, dan ia tak sanggup hingga Phillips dan Peggy tiba dengan mobil. Mereka tancap gas untuk mengejar Red Skull. Di saat akan terbang, Steve melompat dan berhasil menggapai roda pesawat. Steve menyelinap di dalam pesawat dan ia menemukan bom yang telah diberi nama kota. Di saat itu juga datang 4 orang pasukan Hydra, dan pertarungan pun terjadi. Salah satu tentara berhasil kabur dengan rudal. Steve lalu mengejarnya dan merebut rudal tersebut, lalu mengarahkan ke pesawat kembali. Lalu ia mendatangi Red Skull dan baku hantam pun terjadi. Steve melemparkan perisai dan membuat ia menjatuhkan Tesseract. Red Skull mengambilnya kembali. Tesseract bereaksi lalu mengeluarkan sinar biru yang mengarah keluar angkasa. Kemudian Tesseract jatuh ke lautan. Steve mencoba mengendalikan pesawat dan menghubungi Peggy. Peggy berkata, ia harus menjatuhkan pesawatnya di tempat yang aman. Sambil mengendalikan pesawatnya, Steve berjanji untuk datang seminggu lagi di klub Storm agar mereka berdansa pada akhir pekan jam 8 malam. Steve pun setuju, lalu pesawat yang ditumpangi menabrak es dan pesawat pun tertimbun. Keberhasilan Steve membuat bangga masyarakat Amerika. Sementara itu, Howard Stark berhasil menemukan Tesseract di dasar lautan. To the captain. Dan juga diperlihatkan Steve yang telah sadar di sebuah ruangan pemulihan, di mana di saat itu dirinya sedang menyaksikan pertandingan. Merasa ada yang aneh, dia mencoba lari dari gedung tersebut, di mana itu merupakan gedung milik SEAL. Terima kasih yang sudah menonton konten saya. Tunggu alur cerita film selanjutnya ya. Saya pasti akan memberikan yang baru. Oh ya, kalau ada saran dan request boleh ketik di komentar. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. See you next time.